Selamat pagi, salam sehat. Pada hari ini kita belajar masa demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat kepada kepala negara. Latar belakang berdirinya demokrasi terpimpin. 1. Sering terjadinya pergantian kabinet atau ketidakstabilan pada masa demokrasi liberal sehingga program tidak dapat berjalan secara utuh. 2. Kegagalan konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketiga, banyak muncul gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Berikutnya yang kita pelajari yaitu satu adalah perkembangan politik. Pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Begitu juga konstituante hasil pemilu yang tugasnya menyusun undang-undang dasar yang baru belum berhasil. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan keluarnya dekret presiden, berakhirlah demokrasi liberal dan diganti dengan demokrasi terpimpin dengan sistem kabinet presidensial. Pada masa demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk menata kehidupan kembali politik dan pemerintah yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer dengan kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ada penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Presiden mengangkat anggota MPRS. Seharusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Yang kedua, presiden membubarkan DPR hasil pemilu dengan menggantikan DPR-GR. Yang ketiga, pengangkatan presiden seumur hidup. Itulah penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya pembahasan kita yaitu kekuatan politik nasional. Masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat pada 3 kekuatan politik yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI Angkatan Darat. Masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peran yang besar. Berikutnya, tentang politik luar negeri Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas dan aktif. Namun, masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Dalam politik luar negeri Indonesia lebih condong ke negara-negara NEVO, yaitu negara NEVO itu adalah sebutan negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Berikutnya, Indonesia adalah melaksanakan politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik yaitu Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi NEVO di seluruh dunia atau negara-negara NEVO di seluruh dunia. Sehingga dengan demikian Indonesia membuat proyek-proyek yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Contohnya penyelenggaraan GANEVO atau Games of the New Emerging Force, pembangunan kompleks olahraga Senayan dan pembangunan Monas. Selanjutnya pelajaran kita yaitu apa saja peranan Indonesia di negara luar atau di dalam dunia internasional. Indonesia ikut dalam gerakan non-blok. Berdirinya gerakan non-blok diprakarsai oleh 5 negara, yaitu India, Ghana, Mesir, Indonesia, dan Yugoslavia. Gerakan non-blok ini tujuannya menentang imperialisme dan kolonialisme, menyelesaikan sengketa secara damai, mengusahakan pengembangan sosial ekonomi, membantu perdamaian dunia. Pada masa demokrasi terpimpin juga Indonesia ikut atau melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tantangan dari Filipina dan Indonesia. Indonesia menentang karena menurut Presiden pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Dan pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Kora yang isinya 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk menggagalkan negara boneka Malaysia. Pembahasan yang kita bahas berikutnya adalah pembebasan Irian Barat. Setelah Indonesia merdeka, Irian Barat masih di bawah kekuasaan Belanda. Tetapi sesuai isi KMB, Belanda harus menyerahkan setelah pengakuan kedaulatan RIS setahun kemudian. Tetapi sampai demokrasi terpimpin, Belanda belum menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Dalam hal ini, dalam penyelesaian masalah Irian Barat, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya. Pertama adalah dengan perundingan secara bilateral atau diplomasi bilateral, tetapi tidak pernah memperoleh tanggapan positif. Sehingga Indonesia memutuskan membuat sikap
melalui konfrontasi total terhadap Belanda. Antara lain konfrontasi yang dilakukan, satu adalah membatalkan isi KMB. Yang kedua, memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Yang ketiga, membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu atau Tidore. Puncak konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora atau mengumandangkan Trikora tanggal 19 Desember 1961 yang isinya: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat sebagai tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Untuk melaksanakan Trikora, Presiden mengeluarkan keputusan untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada awalnya Belanda mencemoohkan persiapan Komando Mandala tersebut. Tetapi setelah operasi infiltrasi dari pihak kita berhasil, Belanda bersedia untuk duduk pada meja perundingan menyelesaikan Irian Barat. Tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Belanda di New York yang dikenal dengan Perjanjian New York. Isinya: 1. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir 1 Oktober 1962. 2. Irian Barat di bawah perwalian PBB 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA yang dibentuk PBB. 3. Tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Yang keempat, pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat yang disebut istilahnya dengan PPRA. Berdasarkan hasil PPRA tahun 1969, Dewan Musyawarah PPRA secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap bergabung dengan Indonesia. Selanjutnya, peristiwa G30S PKI 1965. Peristiwa G30S PKI 1965 terjadi pada malam hari, yaitu dalam peristiwa tersebut sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung mengadakan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, kelompok menguasai 2 sarana komunikasi penting, yaitu RRI dengan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Tanggal 1 Oktober 1965, pemimpin gerakan G30S PKI yaitu Kolonel Untung mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang gerakan yang telah dilakukannya. Dalam pengumuman tersebut merupakan gerakan internal Angkatan Darat untuk menertibkan anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah Presiden Soekarno. Juga diumumkan tentang pembentukan Dewan Revolusi. Pengumuman ini segera menyebar tanggal 1 Oktober sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat. Mayor Jenderal Soeharto pada saat itu menjabat sebagai
Panglima Komando Strategi Angkatan Darat memutuskan mengambil alih pimpinan TNI karena Jenderal Ahmad Yani selaku Pangap belum diketahui keberadaannya. Operasi penumpasan G30 SPKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama dengan RP Kaat dan Batalion 328. Malam hari tanggal 1 Oktober, RP Kaat dipimpin oleh Sarwo Edi berhasil menguasai kembali RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi dan mengumumkan melalui radio yang sebenarnya kepada rakyat. Tanggal 2 Oktober, RP Kaat di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G30 SPKI berhasil digagalkan. Selanjutnya, bagaimanakah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak demokrasi liberal sampai demokrasi terpimpin. Langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, satu adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional atau dikenal dengan Depernas. Berikutnya yaitu devaluasi mata uang. Pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Berikutnya, deklarasi ekonomi atau disebut dengan DEKON. Upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui DEKON yaitu strategi dasar dalam ekonomi terpimpin, tujuannya adalah menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Berikutnya, kehidupan masyarakat masa demokrasi terpimpin. A. Kehidupan sosial. Dinamika politik yang terjadi masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antara kekuatan politik yang berpengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah ajaran Nasakom, yaitu nasionalis agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan menguatkan kedudukan PKI. Berikutnya tentang pendidikan. Tahun 1950-an, sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas semakin meningkat. Begitu juga perguruan-perguruan tinggi yaitu universitas semakin meningkat. Tahun 1960-an sudah muncul masalah di kalangan pendidik yaitu usaha PKI untuk menguasai PGRI. Hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan guru. Dalam bidang kebudayaan, yaitu munculnya seni yang dibangun oleh partai politik seperti Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik PNI, Lembaga Seni Budaya Muslim milik NU, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masumi. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budaya yang tidak ingin kebudayaan didominasi oleh golongan tertentu memproklamasikan suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan manifesto kebudayaan atau Manikebu. Manikebu akhirnya dilarang oleh pemerintah. Sekian pokok bahasan kita mengenai demokrasi terpimpin. Selamat
pagi.